Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah serta ilahnya sehingga kita sama-sama malam hari ini bisa duduk tafakur di masjid yang kita cintai ini untuk mengkaji salah satu karya ulama besar di Banten yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita sama-sama kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita baca menjadikan wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Kemudian kita susul dengan qasidah burdah. على دينا ولكنت صالحا وعلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم خصوصا صاحب القادر الجيلاني وخصوصا سيدنا أبو ذر بن حجر العسقلاني وسيدنا نووي البدني وجميع الأساتذة المقربين وبما تدرهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب مصطفى بلغ مقام واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب مصطفى بلغ مقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب سيدنا واغفر لنا
يا واسع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. المقالة الثالثة قال عمر رضي الله عنه إن ذرية الشيطان tis'atun ila akhirih. Ngulang sedikit kemarin. Makalah yang ketiga dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, inna dzurriyatash syaitan, sesungguhnya anak turunnya setan. Kemarin saya terangkan setan itu siapa? Setan itu aulada iblisa, yaitu anak turunnya iblis. Mbah-mbahnya, dedengkotnya setan itu namanya iblis. Iblis itu ismuhu Azazil, namanya iblis itu dulu sebelum membangkang namanya Azazil. Bagus namanya Azazil. Dia termasuk mimba'dil malaikah, sebelum membangkang itu dia sebagian dari malaikat. Anak turunnya iblis itu tis'atun, ada 9 golongan maksudnya. Ada 9. Yang pertama Zalaitun, namanya Zalaitun. Wawathin, kedua Wathin. Yang ketiga Walakusun, Lakus. Ya, kalau nama-nama anak kita jangan ya nyangkut ini. Itu nama-nama anak turunnya iblis. Sampai bahasa Arabnya cakep nih. Siapa? Zailatun. Wah, nggak taunya anaknya setan. Wayuqalu lakus, wayuqalu lakis. Lakus itu ada yang nyebut juga lakis. Lakis. Pakai kop ya, lakis. Wa a'wan, ada namanya setan a'wan, bukan irwan, a'wan. Ya. Wahafafun dan hafaf, namanya api-api Pak. Kalau kita nggak ngerti kejebak nih. Wa murrotun, namanya murroh. Bidomil mimi watas didiroi, dengan bidomil di domah mimnya dan di tasdik roknya murroh. Wakuniyah tu iblis, kunyah nama panggilannya iblis itu Abu Murroh, bapaknya Murroh. Kalau kayak kita kan di sini sering pakai nama kunyah. Siapa namanya? Bapak Ulil. Nah, ada. Kadang nggak ngerti nama aslinya karena yang terkenal anaknya. Iya. Ada yang namanya mamanya nggak kenal sama sekali. So banyak mama orang-orang sini nggak kenal tapi anaknya kenal. Mamanya terkenal karena terkenalnya dengan nama anaknya, itu namanya kunyah. Kalau yang di sini yang terkenal nama anaknya siapa Pak? Kalau Pak Kaban mau Pak Kaban tetap. Ya banyaklah itu yang anak. Kadang nama panggilan yang nggak normal. Nah, panggilan yang dulu waktu kecil sering botak dipanggil gundul. Nah, itu sampai tua juga panggilannya gundul. Ada kalau di kampung tuh kepalanya dulu agak mencong sedikit, namanya penjol. Itu ada. Itu kunyah juga, itu lakop namanya. Lah iblis itu nama kunyahnya Abu Murroh. Wa Masud. Dan selanjutnya nama turunan iblis itu namanya Masud. Wadasim,
namanya dasim, wawalhan, dan yang selanjutnya namanya walhan. Jadi ada 9. Lah ini punya peran dan tugas masing-masing ini. Jadi jangan dikira iblis itu goblok. Iblis itu pinter, Pak. Wah, anak turunnya tuh dikasih job masing-masing sudah. Yang bagian pejabat ada, yang bagian orang sholat dan rangkaiannya ada, yang godain maksudnya, yang bagian pasar ada. Jadi udah di strateginya itu luar biasa. Jangan dikira iblis cuma satu godain sama, enggak, beda-beda. Yang godain kita di pasar iblisnya ini, yang godain kita ketika kita deket-deket sama cewek ini. Itu udah di setting sama iblis tuh. Wa ammaz zalitun, yang pertama, wa ammaz zalitun, adapun setan zalitun. Wah, setan zalitun itu wahwa sahibul aswaq, yaitu setan yang menguasai pasar. Saya manain as-sahib itu yang mempunyai, saya manain yang menguasai, tidak, yang menguasai pasar. Wah, yang mengendalikan di pasar itu namanya setannya zalitun. A'udzubillahi minaz zalitun kalau masuk pasar gitu. Nirrajim. Ya Allah, saya minta perlindungan dari setan zalitun. Nah, gitu. Bukan zaitun, bukan zalitun. Salah nyebut, salah. Namanya zalitun. Dia yang menguasai pasar. Fayang sibu fiha rayatuhu. Fayang sibu, maka memasang siapa zalitun fiha di pasar royatuhu, benderanya dikibarkan tuh, bendera zalitun. Wah, bukan FPI, bukan apa ya, LSM yang lain, bukan, tapi ini zalitun. Wah, ini kekuasaan saya, kata zalitun. Wah, setan yang lain minggir. Ailiwa'uhu, yaitu benderanya. Wa inda ba'dihim anna hadza yuqalu zalambur. Ada sebagian yang mengatakan bahwa zalaitun itu ada yang menyebut namanya zalambur. Nah, setan zalambur karena dia tukang lembur. Siang malam asal pasar buka dia nggak tidur. Zalambur. Wahwa fi kulli sukin yuzayyinu lil ba'i'in. Tugasnya setan zalaitun itu menghiasi apa ya, orang-orang yang jualan, maksudnya yang orang jualan itu dibikin menarik gitu. Dengan apa? Dengan omongannya yang manis, walaupun kadang sering banyak bohongnya. Lil ba'i'ina lahwa, yang dimanisin apa? Allahwa, senengannya itu loho itu ngomong yang enggak ada faidahnya, itu namanya loho. Wal kholafal kadhib, dan sumpah palsu. Ini jadi pasar nih. Nah, ini bahaya nih, Pak. Kalau masuk pasar, apalagi yang tradisional ya, itu biasanya berani mereka beryaminul humus, sumpah palsu. Oh, ini baju nih, Pak, ini baju nih, ini merek luar negeri asli nih, Pak. Kemarin itu udah ditunggu, udah ditawar orang 150, belum saya kasih nih. Oh, padahal yang nanya aja nggak ada. Yakin nih demi Allah, kadang nama-nama gitu dibawa. Yakin demi Allah nih, udah dipesen, ini kemarin udah ditawar. Tapi ini untuk penglaris pagi ini nggak apa-apa deh, 140, mana ada. Kemarin ditawar 150, turun jadi 140. Itu kelakuannya siapa? Zalambur atau zalaitun itu gitu. Enteng pedagang ngomong gitu. Wa madhasil ati, dan seneng ngelem memuji dagangannya. Oh, barangnya itu diulem-ulem. Wah, ini wah, itu luar biasa nih baju ini. Dulu Pak pegang Pak. Biasanya kan gitu kan pedagang kan. Hanya Pak ya baju ya. Kadang mohon maaf,
Bukan cuma baju, wah baju kalau saya jualan sayur aman. Ya enggak, sayur juga sama. Oh, sayur ini, Pak ini berapa nih kangkung seikat? Ini saya itu beli aja nggak boleh 5.000. Wah itu. Padahal di sono belinya 3.000. Ngomongnya nggak boleh ini di sono aja nggak boleh 5.000. Ini namanya udah bohong ini. Ini kangkungnya bagus nih. Mau tuh lihat tuh, hijau kan, wah kayak gitu-gitu. Fi fal kaili, dan mengurangi timbangan. Nah ini yang paling sering nih. Saya sering tuh beli jeruk apa buah-buahan lah itu. Saya beli di pasar, terus saya timbang. Padahal di pasar gitu Pak, jeglek gitu ya. Kayaknya berat bener sekilo ya. Itu sampai rumah saya timbang cuma 8 on. Berarti ngurangi berapa itu? 2 on. Kalau yang beli 10 sedih lagi. Itu harga tetap bener Pak. Saya pernah tuh yang tukang keliling nih, mohon maaf nih, ada tukang keliling lah yang pakai mobil itu saya timbangan saya kan digital, timbangan saya kan kelihatan tuh, itu cuma 8 on. Saya komplain, Mas ini timbangannya sampean walaupun jeglek di timbangan saya cuma 8 on, aku tolong dong yang jujur gitu. Oh Mas, beda Mas, timbangan itu beda-beda. Itu namanya timbangan kalau apa namanya kalibrasinya sama ya sama, sekilo. Masa ditimbang di sini sekilo, di sana 8 on, pindah lagi 9 on, 9 ya nggak mungkin. Kalau kalibrasinya sama ya sama. Ini alasannya gitu, Mas timbangan beda-beda, mana ada kalau kalibrasinya sama-sama. Itu namanya mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Makanya kalau bisa, kalau kurang nih, kalau punya saya kan digital tuh, umpama nih nimbang setengah kilo susah banget, terus keluar angka harganya itu umpama harga 10.000, keluarnya harga itu 9.960 perak itu. Saya ngomong minta ikhlasnya ya 40 perak. Saya bilang gitu, takut itu 40 perak jadi tagihan di akhirat, kan rugi. 40 perak nggak enak dimakan, di akhirat saya digebukin. Mending minta ikhlas. Tapi seringnya saya lebihin, biarin lebih 100 perak, 200 perak itu lebih aman. Lebih aman. Tapi seandainya memang susah banget, kurang, saya ngomong. Kalau yang digital itu enak Pak, jadi bisa keluar harganya. Kalau yang gini encot-encot ini, nah ini rada-rada susah tuh, imbang pas kan susah tuh. Tapi kalau yang keluar harga itu enak itu, lebih rada aman dah, lebih aman. Jadi yang sering goda di pasar itu namanya setan siapa Pak? Bu? Zalaitun. Ingat-ingat Bu ya, kalau punya cucu, punya anak, jangan dinamain Muhammad Zalaitun, jangan. Ntar tukang ngakalin. Wafil qamus amalu zalambur, di dalam kamus itu disebutkan bahwa perbuatannya zalambur ayyuharriqa bainar rajuli wa ahlihi, yaitu setan yang seneng bikin perpisahan antara suami dan ahli dan keluarganya, istrinya maksudnya. Wa yubasyirur rajuli uyuba ahlihi, dan seneng banget setan ini memperlihatkan cacat istrinya. Jadi cacat istrinya itu diperlihatkan nama si zalambur tadi, sehingga suami istri ini sering berantem. Nah itu yang goda namanya setan zalambur. Ntar kalau ibu-ibu pas ketemu suaminya marah di rumah, bilang, Pak sampean lagi kerasukan setan zalambur. Atau ibunya juga lagi diomeli sama suaminya, juga diomeli sama ibunya, Bu hati-hati Bu, kita lagi digodain sama setan zalambur. Dia tukang lembur dia. Wa amma wasin, adapun setan wasin selanjutnya, bahwa sahibul musibati, yaitu setan yang menguasai orang-orang yang kena musibah. Wow. Apa
orang-orang kena musibah itu kira-kira godaannya apa? Ngresah, ngrunek, ngomel, terus nyalain Gusti Allah, nggak sabar. Itu yang ngibarin bendera namanya setan watin. Bukan yasin, bukan watin pakai ta. Wakila ismu syaitonil musibah tabrin. Ada yang mengatakan setan yang menguasai orang-orang yang kena musibah itu namanya tabrin, setan tabrin. Fahuwa yuzayyinu siyaha walahmal hudud wa nahwahu, yaitu setan fahuwa yuzayyinu yang menghiasi, yang apa ya, orang-orang yang kena musibah tadi dengan jerit-jerit. Jadi ditinggal suaminya tuh nangisnya komeng itu. Wah, kadang nyebut-nyebut yang macam-macam, Pak, saya ikut siapa, Pak. Ada nggak gitu? Nah, itu yang godain namanya setan siapa, Bu? Watin. Watinnya lagi godain tuh. Wah, itu nangis banget itu. Wah. Ada lagi yang digodainya itu dengan memukul-mukul dirinya, ada nggak? Memukul-mukul pipinya, waduh, ampun. Nah, itu setan watin itu godain. Ada yang nyobek-nyobek baju, ada yang ngelempar-ngelempar apa yang ada di dekatnya, ada yang kelojotan, ditinggal mati nggak anaknya, saudaranya atau suaminya itu kelojotan komeng itu. Wow. Nah, itu perbuatannya setan watin. Padahal ketika kena musibah itu kita harus satu, bersabar. Dua, kembalikan semua kepada Allah. Makanya ketika ada orang meninggal, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah itu, plong itu semestinya. Inna sesungguhnya kita, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita, ilaihi kepada Allah, itu raji'un kembali. Artinya apa? Udah kita ini pure milik Allah, anak milik Allah, suami milik Allah. Siapa lagi? Harta milik Allah, duit tuh, itu milik Allah. Kalau ini semuanya ditarik sama yang punya, ya udah ikhlasin, cuman susahnya luar biasa itu. Wa ammal a'wan, selanjutnya, sedangkan setan a'wan, ada namanya a'wan, salah nyebut sedikit jadi irwan. A'wan itu sahibus sultan, setan yang menguasai pejabat. Nah, sultan itu jangan raja dong, dah pejabat. Dari presiden, DPR sampai yang jabat semua itu yang menguasai, namanya setannya a'wan. DPR bikin RUU yang bikin susah masyarakat, setan a'wan. Penguasa yang nggak mau geser-geser, namanya setan a'wan. Setan a'wan yang godain tuh. Fazayyinuhu bil madzalim. Mereka menghiasi, setan ini menghiasi dengan kezaliman. Ya tadi, membuat kebijakan undang-undang yang tidak pro masyarakat. Ini yang bikin itu adalah setan a'wan, dan ujung-ujungnya semuanya adalah lari satu, kekuasaan dan harta. Nah, mempertahankan harta dan kekuasaannya supaya tidak lari ke orang, wah bikin undang-undang yang macam-macam. Lah itu yang masukin itu, yang godain itu bagiannya setan a'wan. Setan watin nggak boleh ikut, zalambur nggak ikut, zalaitun nggak boleh ikut. Itu khusus a'wan dan teman-temannya. Udah, dia punya pasukan banyak a'wan itu, banyak. Wah, itu yang mimpin a'wan. Wow.
Nggak boleh ikut campur. Itu manajemennya iblis itu luar biasa, Pak. Nggak kayak kita kan kadang kita semerawut kan. Kalau iblis sudah punya manajemen nih, sendiri-sendiri aman udah dipercaya dan berhasil, Pak. Berhasil. Wah, hakim itu kalau zaman dulu dalam kisah itu hakim kan termasuk pejabat. Hakim zaman dulu itu 3:1 dulu. Zaman sebelum Nabi Muhammad cerita itu 3:1. Satu hakim adil, 3-nya hakim brengsek. Itu zaman dulu loh, Pak. Kalau sekarang kira-kira 1:1000. Bisa 1:1000. Dulu ada cerita gini, hakim nih. Pernah saya ceritain, saya ulang aja. Dulu ada hakim, malaikat mau ngetes kejujuran hakim. Jadi ada seorang peternak, sebutannya petani tapi, itu punya sapi tadi punya anak. Anak sapi ini bagus, Pak, menyenangkan banget. Lah tiba-tiba malaikat itu membawa kuda lewat di depan sapi dan anaknya. Tiba-tiba, namanya malaikat ya, kehendak Allah. Si anak sapi itu ngikut kuda terus, nggak mau ikut maknya. Kepengennya nyusu sama kudanya malaikat. Ikut sama malaikat dibawa, namanya ngikut, udah dibawa. Si yang punya sapi ini nggak terima. Proteslah dia. Lu ini anak sapi saya. Lu nggak bisa, kata si malaikat. Nggak bisa. Ini anak sapi ikut kuda saya, berarti dia anak kuda saya, nggak bisa gitu. Akhirnya ribut. Bawalah ini ke ranah hukum. Ini mau nguji apa? Hakim. Dibawa ke ranah hukum, dibawa ke hakim. Sampai di kehakiman disidangkan tuh. Tapi malaikatnya bisikin hakim dulu, akuin itu kalau sapi ini milik saya kasih duit 10 juta dah. Bahasanya gitulah. Oke, akhirnya di sidang diputuskan bahwa sapi itu anak sapi namanya pedet itu adalah anakku kuda. Si yang punya sapi ya kan nggak terima, mana ada kuda beranak pedet, nggak terima. Wah, ini hakim di sini tingkat kecamatan gagal, kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat apa? Naik ke banding ke hakim yang lebih tinggi, sekarang ke provinsi. Di provinsi sama, ketika adu itu tadi si malaikatnya sudah bisikin mau ngasih hadiah si hakim, di situ juga kalah lagi. Si yang punya sapi kalah lagi dia. Akhirnya lari lagi ke hakim yang lain sama, dan yang terakhir hakim dibisikin yang adil nih. Nggak bisa dia, dibisikin mau dikasih hadiah, dia bilang, ya ini pedet bisa menjadi anak kudamu wahai bapak, asal kalau ada laki-laki bisa menstruasi. Mana ada laki-laki menstruasi? Akhirnya putusan itu di hakim pusat dimenangkan yang punya sapi. Ya itu malaikat memang sengaja nguji, ternyata hakim 1:3, yang 1 jujur, yang 3 brengsek, kena suap. Nah kalau sekarang bukan 1:3 lagi, Pak. Sekarang bisa 1:1000 kali, apalagi ditambah sama lawyer udah ya. Tuh susah. Nah, itu termasuk yang goda siapa tadi? Setan siapa? Setan awan. Wa amma hafaf, sedang adapun setan hafaf, ada namanya hafaf. Bahwa sahibus syarab al muskirati, yaitu setan yang menguasai minum-minuman yang memabukkan. Wah, itu namanya setan
hafaf. Jadi aku juga belum pernah ngerasain yang namanya minuman keras. Itu rasanya kayak apa, sama Fanta enak mana, tapi menurut orang-orang yang pernah mabuk katanya pahit dan panas. Lah kok bisa enak itu? Kok bisa seneng? Hah? Kok bisa seneng? Ya karena sudah dihiasi sama hafaf tadi. Jadi apalagi sampai puyeng, hilang, mabuk ya kan, ngefly. Nah sekarang gantinya minuman keras apa? Narkoba. Ntar sampai nyari dalilnya narkoba nggak ketemu, dianggap halal. Karena yang di Al-Quran itu cuman adanya mabuk-mabuk minuman ke narkoba, ada nggak itu itu kalau kita cuman merujuk itu doang ya kalimatnya, mabuk-mabukan minuman keras, nyari narkoba, kokain, ada enggak ya? Sabu-sabu di Al-Quran nggak ada tuh kata sabu-sabu, ya sampai kiamat kurang 2 hari nggak ketemu. Nah, itu perkara yang muskirat, yang membuat mabuk, itu hukumnya haram. Nah, kalau minum kebanyakan ya haram. Minum sedikit boleh nih Pak, cuma sampai minum segentong sampai mabuk, itu berlebihan mabuknya. Haram. Haramnya bukan karena apa namanya fisiknya minuman, tapi karena kalian kelebihan. Makan itu bisa jadi haram Pak. Kita makan daging enak, kambing guling enak, tapi bisa jadi haram. Kenapa? Berlebihan sampai habis makan perutnya bebek ya kan, nggak bisa gerak, akhirnya dikerok pakai centong, itu haram itu. Karena kelebihan. Asli fisiknya makanannya halal, tapi bisa jadi haram. Wa amma muradun fahuwa sahibul mazamir. Sedangkan setan murrah, yaitu setan yang menguasai alat musik. Di sini mazamir itu seruling, saya anggap alat musik lah, seruling. Fayuzayyinu fihi man yang fa'u fil mizmari, maka dihiasi di dalam suring tadi orang-orang yang meniupnya. Wah, yang meniup suling itu nikmat. Ya bukan yang niup Pak, yang dengerin juga nikmat. Apalagi seruling Sunda itu, ini luar biasa itu. Alat musiknya mah nggak masalah. Kalau ditiup menjadikan mangdorot, menarik kemaksiatan, itu yang jadi menjadikan haram. Kalau alat musiknya didiemin nggak apa-apa, diem aja. Yang jadi permasalahannya itu karena ditabuh, karena ditiup, karena dibunyikan. Tapi ini jadi perdebatan ya, yang ada yang terlalu keras, semua alat musik haram. Tapi ada yang merujuk beberapa kitab itu, bahkan di kitab Imam Ghazali itu ada bab khusus tentang musik, ada membahas tentang musik dan kehalalannya dan keharamannya, ada di bab situ, ada yang dibahas itu. Jadi artinya jangan terlalu kaku juga. Jangan terlalu kaku, ini haram, ini, entar dulu, lihat dulu kemana dulu ini, gitu loh. Lagu-lagu juga sama Pak, nyanyian itu juga ada yang menjadikan haram, tapi ada yang menjadikan dakwah bagus, nggak apa-apa. Kayak lagu ibu, ya kan? Lagu ibu itu kalau kita dengerin bisa nangis tuh. Saya seneng tuh dengerin lagunya Iwan Fals tuh. Gimana lagunya pertama? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, itu nangis tuh kalau dengerin tuh ya. Ribuan kilo ibu susah payah untuk memberi nafkah kita. Dulu bapak saya sudah meninggal, enggak ada, bapak saya sakit-sakitan, yang mencari nafkah ibu, jadi ingat itu, luar biasa. Lah kita itu bagaimana dengan mereka? Itu nggak apa-apa, itu untuk dakwah, bisa menarikkan kita. Karena di lagu itu seni Pak, lagu itu seni Bu. Kalau lagu itu tidak boleh aneh. Sampean sholat nggak pakai lagu, lucu, bener. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim. Kan nggak pakai lagu itu. Antar Waidil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya amin. Jadinya lucu. Makanya pakai lagu, ada nahawan, ada ros, ada nazomnya, ada bayati, ada apalah macam-macam itu, sikah ada. Jadi kalau yang ngerti lagu itu, oh lagunya enak nih didengar. Nabi Muhammad aja pakai lagu. Apa namanya lagu Nabi Muhammad? Itu ada apa? Jiharkah. Nabi Muhammad itu lagunya namanya Jiharkah, itu mengalun-alun lembut itu. Nah, itu kalau yang suaranya bagus, nazomnya pas, terus ngerti artinya, nangis Pak, serius nangis kita. Sholat yang baca nangis, yang dengerin pun kalau memperhatikan bisa ikut nangis. Makanya indah. Wa ammal lakus, sedangkan lakus fahuwa sahibul majus, sedangkan setan lakus yaitu setan yang menghiasi orang-orang majusi sehingga mereka menyembah api. Majusi itu orang yang menyembah api. Jangan salah Pak, ada budaya Islam yang mengambil dari majusi. Apa itu? Manaro itu dari ini loh, budayanya orang Majusi. Dia nyalain api sesembahan itu tinggi kayak manaro itu. Ternyata itu bagus, dibuat kubah untuk masjid itu menara itu dari itu. Nggak apa-apa kita ngambil kebaikannya, bukan nyembah sama menaranya. Kalau Majusi kan nyalain apinya. Ada api abadi dulu di Yaman kalau nggak salah itu, yang disembah oleh orang-orang Majusi. Dia nggak pernah padam. Padam-padamnya ketika pas Rasulullah lahir. Masih ada waktu nggak Bang? 5. Mau lanjutin apa ada pertanyaan? Ya. Banyak amat. Yang pertama satu, yang berkenan dengan masalah bentukannya bukannya kan berfungsi dengan baik setan itu ya ada itu apakah bisa dikategorikan bentuk atau sifat setan bentuk atau sifat. Jadi setan itu bisa didefinisikan dalam bentuk atau sifat atau perbuatan sesuatu perkara yang jelek atau perkara yang buruk bisa dikatakan setan. Dan definisi seperti itu dalam perbuatan. Yang kedua, tadi pembahasan jual beli. Tadi maksud ini yang contoh ketika umpama dagang buah mangga dan segala macam ada tanda panah 1 kilo 2.500 ada tanda panah tadi tiba-tiba kita datang ke sana aku 5 kilo biaya 5 kilo dibayar ternyata bayar 50.000 ada di situ 2.500 berarti kalau 5 kilo bayar 12.500 dan kita bayar segini 50.000 sekilonya 10.000 yang 2.500 di sana tapi kenapa anaknya kemarin bentuknya sehingga aku ke jalan melihat anak aku itu seperti itu suatu sekarang. Nah, aku bilang apa tadi jadi kategori tersebut apakah bisa dalam jenis jualan itu borong artinya jual beli sifatnya menipu. Ya, nah itu yang ketiga yang tadi itu yang ketiga itu apa ya nah satu lagi misal tadi di masalah perkara minuman keras. Nah, satu yang dalam Al-Quran itu adalah nama Allah itu dan itu bukan haram itu kan sama dalam air makan. Tapi para di belakang kan tadi sesuatu yang membangun dari air dan jadi pokok permasalahan bagaimana dalam hukum dan dijadikan medis atau mau air kalau ditarik jadikan medis sebagai obat apa
Terima kasih. Jadi bagaimana dengan setan itu boleh dimaknai dengan sifat. Inilah manusia itu ada yang namanya dihiasi dengan nafsu. Ya, nafsu yang digiring ke dalam kebaikan oleh malaikat namanya nafsul mutmainnah. Itu yang giring malaikat. Itu kita melakukan hal-hal yang baik. Itu nafsul mutmainnah. Ada nafsu lagi yang menggiring kita ke dalam sifat keburukan, namanya nafsul madmumah. Nafsu yang cenderung arahnya ke dalam keburukan. Dan keburukan itu yang aslinya ini loh, kalau motor itu aslinya orang itu netral aslinya nih. Tergantung siapa yang menguasai nafsu ini di sini. Kalau nafsu itu dikuasai amarah yang madmumah, otomatis kalau amarah itu larinya madmumah, berarti sudah konotasinya sudah dimasukin oleh sifat-sifat syaitan. Jadi itu yang menjadikan kita berbuat hina, berbuat jahat. Artinya nafsu sendiri itu sudah cenderung nafsu itu. Makanya gini, dalam kitab itu wama ubarri'u nafsi, ya innan nafsa la'ammaratum bisu. Saya tidak akan mengikuti hawa nafsu karena rata-rata nafsu itu mengajak ke dalam keburukan. Nafsu sendiri itu semestinya sudah condongnya miring ke dalam arah perbuatan jelek. Nah, itu ditambah lagi dengan masuknya setan zalambur, setan hafaf, macam-macam, tambah ambruk. Yang bisa nguatin lempeng lagi siapa? Nafsul mutmainnah, yaitu dibantu malaikat-malaikat Allah dengan dakwah-dakwah yang ada yang sudah kita kuasai. Nah, yang sudah melebur menjadi satu itu namanya jadi sifat. Jadi sifat yang pertama. Yang kedua tentang minuman keras ya tadi. Minuman keras. Memang dalam Al-Qur'an bentuknya cair. Ya. Wa yas'alu naka 'anil khamri wal maisir, ya kan? Ya. Kul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ila akhirih. Betul, memang minuman keras itu bentuknya dulu nih Pak, hukum itu dulu pas Al-Quran turun itu memang rata-rata belum ditemukan mungkin yang namanya kokain, belum ditemukan namanya ganja, belum ditemukan namanya lem, ya kan? Itu baru adanya yang lagi dipakai ngetren zaman dulu itu adalah homer. Makanya Qur'annya turunnya memang nyinggung homer, tapi jangan salah, pengambilan hukumnya bukan masalah cair dan padatnya, tapi perkara yang memabukkan. Tadi sudah saya singgung, yang memabukkan ini loh permasalahannya, bukan banyak dan dikitnya, tapi memang umpamanya secara normal minum ini segini, no problem, air putih. Tapi sampean minum ini dicampur dengan tadi ya, wah itu langsung ngeheng, itu sudah namanya mabuk. Terus bagaimana kalau untuk medis? Nah, ini kalau untuk medis itu jangan tanya Pak. Kenapa? Karena kalau sudah untuk medis itu dokter lebih tahu. Udah tahu ini digunakan sekian persen untuk mengobati ini. Itu tahu. Kalau kita kan ngertinya pokoknya sesuatu yang memabukkan aja. Nah, kalau urusan untuk medis itu yang lebih paham adalah kedokteran. Dia ngerti penggunaannya. Nggak mungkin juga dokter pakai kokain ya umpama itu melebihi dosis sehingga orang itu nggak mungkin. Dia akan berusaha untuk itu kadang gini Pak, sesuatu yang buruk itu bisa dihilangkan dengan sesuatu yang buruk yang lain. Kadang, contoh, menyamak kulit binatang yang sudah meninggal, terus kita ambil, ini ada sapi mati nih, mati dengan tidak disembelih, nemu bangkai sapi, terus kita kulit ini, kita kepengen ngambil kulitnya untuk
apa namanya? Ya, namanya disama. Disama itu pakai apa coba? Disama itu pakai telek. Telek itu apa sih? Kotoran. Kotoran najis enggak? Najis, tapi nyamaknya pakai kotoran dulu untuk membersihkan itu. Ada yang kotoran darah, merpati, ada yang pakai kotoran tai ayam, pokoknya pakai kotoran tuh untuk ngilangi itu. Kadang gitu, tapi tetap habis itu diguyur pakai bebersih. Artinya, kadang sesuatu yang buruk itu bisa diobati dengan buruk yang lain. Yang penting menghasilkan sesuatu yang bagus, ya. Saja mungkin untuk sementara karena sudah Isya, kita lanjutkan pembahasannya minggu depan atau minggu depannya lagi. Dari kami apabila ada penyampaian kali ini yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.